Oke teman-teman, selamat sore. Tadi siang kondisi dan pasar itu masih masih cerah teman-teman. Siang tadi waktu saya keluar itu situasinya cerah, tapi sore ini mendadak jadi mendung dan gerimis. Gerimis teman-teman. Duh, itu teman saya lagi keluar mau kemana tidak tahu saya. eh saya juga nih lagi bingung nih mau mau arah kemana ini. Dari tadi nongkrong nggak karuan teman-teman. Aduh, kenapa situasinya bisa sunyi senyap begini, padahal kalau dilihat jalanan tadi sedikit sudah ada peningkatan volume yang berlalu lalang. Semoga sebentar ada rezeki yang nyangkut nih. Sudah beberapa hari ini kondisinya seperti begini, agak boleh dibilang kondisi yang sedikit susah. Nah teman-teman, kita sekarang akan memasuki jalan Mahendra Data. Kita Mahendra Data ke selatan ini. Ya, kita akan mengarah ke Mahendra Data selatan, keluar dari jalan raya ya. Jalan bilang dah jalan raya Buana Kubu. Saya gak tahu ini nama jalannya teman-teman. Tapi kalau wilayah ini saya tahu namanya Buana Kubu. Begitu yang saya baca teman-teman. Nah, kalau dilihat jalur ini suasananya sebenarnya ini boleh dibilang kategorinya normal teman-teman. Kalau dilihat di perapatan ini yang mau nunggu lampu hijau ini sebenarnya lumayan panjang juga ini. Ya walaupun tidak panjang-panjang sekali. Cuma kesannya memang sedikit agak normal ini situasi teman-teman. Yang jadi permasalahan saya itu, kok tidak ada rezeki yang nyangkut ya. Saya kok jadi bingung ini. Sebab apa ini, saya kurang paham bener loh. Belum ketemu saya penyebabnya ini apa, ini saya jadi bingung juga ini. Sore ini saya akan mencoba menuju area Kuta teman-teman. Saya mau coba ini. Di samping ingin melihat situasinya, kita berharap ada rezeki nyangkut ini. Karena tadi saya dengar ada orang yang sudah dapat orderan sekian trip. Ini sekian trip, itu sekian trip. Tapi saya dari pagi ini masih belum pecah telur ini. Kurang tahu kenapa ini. Apa yang ngeremin ini kurang hot mungkin nih. Kurang hot.
Ya, begitulah kalau kita menjadi penjual jasa. Ada kalanya kita diberi rezeki berlimpah. Ada kalanya kita diberi rezeki yang surut, bahkan mungkin tidak sama sekali. Sudah hukum alam mungkin teman-teman. Karena kalau orang Bali itu sangat mempercayai garis tangannya itu dulu teman-teman. Yang saya tahu ya teman-teman ya seperti begitu, orang Bali itu pasti mungkin kalau kayak di Jawa tuh masih masih uh, masih mempercayai yang namanya primbon. Kalau di Jawa tuh primbon namanya, kalau tidak salah. Nah, kalau di sini juga macam mirip-mirip begitulah. Jadi kita hari kelahiran kita itu ini ditambah ini hasilnya sekian dibagi sekian, maka penghasilannya sekian. Di usia ini penghasilannya sekian, macam begitu teman-teman. Mungkin ada sangkut pautnya kali sama hal yang begitu. Padahal kita berharapnya bisa mendapatkan rezeki berlimpah. Namun itu tadi kembali berpulang kepada garis tangan kita. Kalau memang lagi tidak ada rezekinya, mungkin kemanapun dikejar akan hasilnya tetap sama, kecuali memang orang yang garis tangannya rezekian, diam pun kayaknya akan dicari. Begitu kali teman-teman. Saya juga tidak tahu itu. Mau tidak percaya kita seperti ini, mau percaya ntar kita dapat sugesti. Aduh. Tapi itulah namanya terlahir menjadi manusia, yang memang harus begitu. Mungkin itu sebuah motivasi buat kita untuk tetap sabar, untuk tetap berjuang. Begitu kira-kira. Kalau perkiraan saya salah, mohon dimaafkan teman-teman. Aduh, ada sapi lewat nyebrang. Kalau teman-teman mungkin ada masukan, bolehlah berbagi cerita di sini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan agar kita mendapatkan rezeki. Tidak usah yang berlimpah, yang aduh. Ini lihat teman-teman, saya memasuki jalan Gunung Suputan. Ini masih berada di wilayah Kabupaten Kota Madya Denpasar. Oh, saya kira macet teman-teman. Situasi masih terlihat lancar. Biasanya ini kalau dulu nih termasuk jalur yang sangat padat teman-teman. Artinya dia bergelombang, kadang padat, kadang lancar, kadang jalurnya tersendat, kadang aman. Terutama kan mengacu pada jam-jam sibuk
Itu kalau sudah masuk jam sibuk ini padatnya bisa luar biasa teman-teman. Tadi saya kira ini situasinya akan padat, ternyata lancar. Jalan Gunung Sebutan saya informasikan jalurnya hari ini hari dimana situasi di Denpasar lagi mendung dan bergerimis. Situasinya lancar-lancar saja teman-teman. Jadi mungkin nih sampai Desember ini jalurnya masih aman nih. Masih aman untuk kita menghindari kemacetan. Tapi di belakang saya lumayan berjajar ini. Sudah banyak yang keluar apa bagaimana ini? Mungkin kebanyakan yang keluar ini menggunakan kendaraan pribadi teman-teman. Menggunakan kendaraan pribadi, jadi pantesan bisa jadi tidak ada yang cari angkutan ini karena mereka sudah keluar dengan kendaraan pribadi. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita sudah memasuki Jalan Imam Bonjol. Imam Bonjol ini teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki Kabupaten Badung. Setelah Trans Studio ada perempatan Sunset Road itu, kita sudah masuk ke wilayah Kabupaten Badung. Ini jalur ini lancar banget nih teman-teman. Ini memang jalannya, soalnya ini bukan jam sibuk ini. Ini bukan jam, maksudnya bukan jam orang sibuk ke arah Kuta, tapi ini jam sibuk dari arah Kuta, biasanya begitu. Karena kan banyak, Kuta itu kan banyak yang hotel-hotel, restoran. Jadi perusahaan-perusahaan yang menampung tenaga kerja itu kan banyak ada di Kuta. Jadi ketika jam pulang kerja itu jalur dari arah Kuta itu lebih padat ketimbang jalur dari Denpasar ke Kuta gitu biasanya teman-teman. Sekadar informasi saja nih. Tapi jalur yang datang dari arah Kuta kepadatannya tidak begitu seperti tahun lalu atau seperti sebelum ada pandemi, karena banyak tempat-tempat usaha yang lagi tutup, asrop yang lagi tutup, atau mereka mengurangi frekuensi tenaga kerjanya. Mungkin ada yang dirumahkan atau sistem kerjanya dibagi. Anjingnya lewat, udah ada aja anjingnya. Begitu teman-teman. Nah, ini kita sudah ada di Trans Studio. Tidak ada yang nongkrong di Trans Studio. Suasananya adem-adem wai. Begitu teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan mendekat di jalur Sunset Road, perempatan Sunset Road.
Nah, setelah ada gapura itu teman-teman yang putih itu, kita akan memasuki wilayah Kabupaten Badung. Nah, gapura itu teman-teman, apa namanya itu ya, kayak candi begitu. Apa ya kalau kalau dibilang sebagai tanda batas dari wilayah antara kota Denpasar dengan Kabupaten Badung. Setelah kita lewati traffic light ini, berarti kita akan berada di Kabupaten Badung. Sementara ini masih berada di Kota Madya Denpasar, begitu teman-teman. Ini kemungkinan volume kendaraan sudah sedikit lebih banyak karena yang berjajar ini lumayan panjang, cuma tidak padat. Biasanya kalau padat ini biasanya yang saya tahu kalau sebelum pandemi ini sudah berjajar dua ini kendaraannya, dan itu yang sering memicu kemacetan. Ditambah lagi biasanya transportasinya itu tidak sabaran, selalu ingin mendahului itu kadang-kadang, jadi yang bikin jalanan sedikit jadi macet di perapatan ini. Nah, itu saya bilang tuh, tunggu itu loh teman-teman. Itu adalah batas wilayah Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar. Oke teman-teman, kita akan belok ke kiri. Kita tidak langsung menuju ke Kuta, tapi kita akan ke Sunset Road. Nah, ini kita sudah ada di Kabupaten Badung. Sekarang kita akan menuju ke Starbucks. Starbucks itu adanya di wilayah yang ada Sunset Road itu. Ini Starbucksnya ini itu masih masuk wilayah apa ya? Kalau tidak salah itu wilayah Seminyak loh teman-teman. Kita akan langsung menuju Starbucks. Terus oleh-oleh juga tidak ada kendaraan yang parkir. Yang parkir cuma orang-orang online aja kayaknya itu. Kalau yang taksi lokal itu kayaknya pada istirahat nih, tidak pada kerja karena memang kondisi lagi sepi. Kan mereka lebih memilih untuk berdiam di rumah. Begitu teman-teman. Ini kita sudah ada di perapatan Sunset Road Nakula. Begitu teman-teman. Nanti kita akan menuju langsung ke Starbucks. Nah, ini kalau kita lurus nih kita ke Starbucks. Kalau kita ke kiri ini kita menuju ke Pantai Double Six. Apa namanya? Pantai Double Six sekarang kayaknya sudah berubah. Kalau dilihat di Google Map baru bisa kita sebut namanya, karena sekarang kayaknya udah berubah itu namanya. Cuma saya lupa apa namanya itu. Nah, teman-teman bisa lihat ini kendaraan roda 2. Kalau di belakang kendaraan roda 4 volumenya sedikit lebih. Kalau kita mengacu di
masa new normal ini ya, ini sudah termasuk ada peningkatan ini teman-teman. Jalur Sunset Road ini sudah ada peningkatan, jadi di traffic light ini sudah banyak berjejer kendaraan roda 2 maupun roda 4 menunggu giliran untuk jalan, begitu teman-teman. walaupun hari gerimis tidak menyurutkan buat mereka untuk tetap beraktivitas. Ada yang menjadi apa tuh namanya, ada yang dari Gojek, dari Grab, dari mungkin orang-orang kantoran atau orang-orang yang bekerja di hotel yang baru pulang ini, atau memang yang punya urusan pribadi yang lagi berada di jalanan ini, mungkin begitu teman-teman. Jadi kita akan menuju ke lurus. Kita lurus ini teman-teman. Hampir saya bingung ini. Kita akan menuju ke Starbucks soalnya nih. Akan bercokol di Starbucks sementara dulu sesaat sambil menunggu rintik hujan. Sepertinya rintik hujannya udah selesai ini, sudah tidak hujan ini, sudah tidak gerimis lagi nih. Sudah, cuma cuacanya tidak cerah, alias cuacanya mendung kelabu, sama seperti saya nih. Lagi mendung kelabu, rezekinya lagi mampet, begitu teman-teman. Wow, ini di Starbucks sepertinya banyak yang standby ini. Tapi kita akan nongkrong di pinggir teman-teman. Kita akan nongkrong di gang baik-baiknya. Gak tahu kalau nama jalannya ini apa, saya tidak tahu nih. Kita nongkrong di gang baik-baik di hotel yang telah tutup. Nah, di kanan saya nih dulu hotel nih, tapi sekarang kayaknya sementara ditutup berkaitan dengan sepinya situasi saat ini. Parkiran Starbucks juga sepi, kagak ada yang nongkrong. Oke teman-teman, saya kira cukup segitu saya infokan, karena kalau kita ngobrol ngalor ngidul gak jelas di sini apa yang harus saya ceritakan. Jadi untuk sementara videonya kita cut dulu. Sampai jumpa lagi di video yang akan menyusul. Selamat sore teman-teman, selamat beristirahat. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Cheerio teman-teman.